Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sang Buddha mengatakan dalam salah satu pernyataan, Abhidhare tak kalyane papa citang niwarenti. Bergegaslah seseorang untuk melakukan kebaikan dan rintangi batin dari kejahatan. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika itu adalah kebaikan, bergegaslah untuk segera melakukan. Tetapi ketika itu adalah kejahatan, maka cobalah untuk menjaga batin agar tidak terseret oleh kejahatan. Maka lakukan kebaikan, hindari apapun kejahatan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita, baik atau buruk, bahagia atau menderita, itu semua tergantung pada perbuatan kita. Bukan tergantung pada yang lain. Kita menderita itu karena perbuatan kita. Karena kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang buruk yang kita lakukan, itulah yang membawa kepada penderitaan di sini. Pada saat kita masih hidup, dan kita yakin akan terseret terbawa ketika seseorang harus meninggal dunia dan terlahir di alam yang lain. Tetapi ketika seseorang mengisi hidupnya dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di sini dan juga setelah kematian. Karena alasan inilah bahwasanya kita menderita, kita bahagia adalah karena perbuatan kita masing-masing, maka Sang Buddha atas dasar kasih sayang kepada umat manusia menegaskan bahwasanya seseorang harus bergegas untuk melakukan kebaikan. Sementara kejahatan itu harus dihindari. Ketika batin sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, harus dirintangi. Jangan sampai pikiran-pikiran buruk tersebut berkembang, apalagi sampai termanifestasi ke dalam perbuatan dan juga ucapan kita. Nah, mengapa perbuatan buruk itu harus dilenyapkan? Karena sekali lagi penderitaan yang pasti akan diterima ketika kita melakukan kejahatan. Sang Buddha mengatakan begini, ketika orang melakukan kejahatan, paling tidak dalam kehidupan sekarang dia sudah mengalami penderitaan. Jadi mungkin orang berpikir bahwasanya ada orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi kok sepertinya fine-fine saja. Kita lihat, apakah betul orang melakukan kejahatan akan fine-fine atau akan kelihatan baik-baik saja, atau sesungguhnya dia menderita juga. Sang Buddha mengatakan ada 3 hal yang akan datang kepada orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan sekarang. Yang pertama adalah ketika dia harus berkumpul dengan orang-orang dalam sebuah pertemuan, atau mungkin berkumpul di jalan, atau berkumpul di sebuah pertemuan di kantor dan sebagainya, dan dalam perkumpulan tersebut orang-orang sedang membicarakan tentang baik dan buruk, membicarakan pentingnya kemoralan, membicarakan tentang dampak kerugian yang akan diperoleh ketika melakukan kejahatan. Apa yang terjadi? Ketika orang yang suka melakukan kejahatan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, sebenarnya hatinya terasa menderita, batinnya terasa terhimpit, batinnya didera oleh penyesalan karena dia telah melakukan kejahatan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sedang berbicara tentang manfaat kemoralan tidak akan dia peroleh. Dia merasa menyesal, dia merasa tidak nyaman. Dan ketika orang-orang berbicara tentang bahaya dari penderitaan, bahaya dari kejahatan yang dilakukan, yang nanti membawa kepada penderitaan, hatinya akan semakin terhimpit. Kenapa? Apapun kejahatan yang dia lakukan, pasti akan membawa kepada penderitaan. Dan penderitaan-penderitaan yang sedang dibicarakan, memungkinkan sekali akan datang pada orang tersebut. Maka hatinya, batinnya semakin terhimpit, terbebani, dan dia menderita. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemudian orang tersebut melihat
ada seorang kriminal yang dihukum oleh pemerintah atau dihukum oleh masyarakat, dan ia melihat dengan sendiri hukuman tersebut, maka dia berpikir bahwa hukuman tersebut juga bisa datang pada saya, karena saya juga melakukan perbuatan yang sama. Sebagai contoh misalnya, kita sering melihat ada seseorang yang dia pencopet, kemudian karena ketahuan dia dikejar, kemudian dikebuki, bahkan sampai dibakar mati. Nah, orang yang juga melakukan yang sama, ketika melihat demikian, hatinya pasti akan didera oleh penyesalan. Hatinya pasti akan didera oleh penderitaan, karena dia tahu bahwa hal itu juga bisa terjadi pada dirinya. Atau misalnya kita sering melihat ada seseorang yang melakukan perselingkuhan, yang dikenal sebagai pelakor. Ya, sekarang kan sering kali kan kelihatan di YouTube itu kan seorang pelakor ketahuan kemudian diseret keluar, bahkan beberapa kemudian ditelanjangi sebagai bentuk punishment dari masyarakat. Dan ketika orang yang juga melakukan hal yang sama, hatinya juga akan terhimpit, hatinya didera oleh penyesalan, dan dia tahu bahwa itu pun bisa terjadi pada dirinya sendiri karena melakukan kejahatan yang sama. Nah, sehingga walaupun orang kemudian kelihatannya fine-fine saja ketika melakukan hal yang buruk, tetapi sesungguhnya penderitaan itu sudah muncul dalam kehidupan sekarang. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kejahatan ketika dia sedang duduk berdiam sendiri, dia sedang tidak melakukan aktivitas, ketika dia sedang beristirahat, apa yang terjadi? Pikiran-pikiran tentang kejahatan yang sudah dia lakukan itu akan muncul kembali dan menyiksa batinnya. Dia didera penyesalan, tersiksa batinnya, terbebani karena dia sudah melakukan kejahatan. Dan itu akan muncul ketika dia sedang duduk berdiam diri. Akan muncul ketika dia sedang beristirahat. Diibaratkan seperti sebuah gunung yang ketika di sore hari semuanya sudah settle down, dan bayangan dari matahari akan settle down, akan terlihat di bumi. Bayangannya akan berbaring di bumi, ya, di sana. Seperti itu ketika orang melakukan kejahatan, ketika dia sedang beristirahat, dia sedang berdiam diri, justru itu akan muncul. Maka tidak heran ada orang-orang yang kemudian selalu melakukan aktivitas hanya untuk menghilangkan ingatan-ingatan kejahatan yang pernah dia lakukan. Maka tidak mengherankan ketika kemudian ada seseorang yang karena tidak tahu cara untuk bisa terbebas dari kejahatan yang sudah pernah dia lakukan, dan dia terbebani, dia stres, dia mendapatkan depresi, dia tersiksa batinnya, menyesal, kemudian dia justru semakin terperangkap ke dalam kejahatan-kejahatan lainnya. Main drug, menggunakan obat-obat terlarang untuk bisa melupakan kejahatan yang pernah dia lakukan. Nah, itulah penderitaan yang akan dialami ketika orang melakukan kejahatan, bahkan di sini. Dan penderitaan akan berlanjut ketika kemudian ia meninggal dan terlahir di alam menderita. Di alam neraka misalnya, lebih menderita lagi. Dan kalaupun kemudian seseorang terlahir di alam, ya ketika dari habis alam neraka kemudian terlahir lagi di alam lain, ternyata terlahir di alam binatang karena kejahatannya dia lakukan, masih ada sisanya. Nah, terlahir di alam binatang juga sulit sekali untuk bisa terlahir sebagai manusia. Kenapa? Karena di sana tidak ada kebaikan. Ya, kalau cerita mengenai Gosaka masih mending berasosiasi dengan seorang Pacceka Buddha, tetapi binatang lainnya, hewan-hewan lainnya justru selalu berasosiasi dengan teman-teman mereka yang ada hanyalah bagaimana mereka selalu melakukan kejahatan. Tidak ada prinsip kemoralan. Tidak ada kemoralan di antara para hewan. Mereka memakan satu sama lain. Kejahatan terus dilakukan sehingga sulit sekali untuk bisa terlahir sebagai manusia. Kalaupun kemudian terlahir sebagai manusia, terlahir di antara manusia yang hidupnya juga susah.
karena kejahatan yang lampau. Dan kalau kemudian dia tidak bisa menghentikan proses dari kehidupannya, dalam artian tidak bisa menghentikan yaitu pengalaman-pengalaman penderitaannya karena lahir di alam kehidupan sebagai manusia yang sulit, salah-salah ketika terlahir di kehidupan yang sulit, yang susah, ia tidak bisa berpikir jernih, kemudian dia melakukan kejahatan dan melakukan kejahatan lagi, dan pada akhirnya dia kembali terperangkap ke alam-alam menderita. Itulah kejahatan bisa membawa seseorang untuk terlahir kembali di alam menderita, kemudian melakukan kejahatan lagi, kemudian menderita lagi, melakukan kejahatan lagi, menderita lagi, dan tidak ada akhirnya. Dan itu bahaya dari kejahatan. Ia menderita sekarang, ia menderita di alam kehidupan mendatang. Namun berbeda ketika seseorang melakukan kebaikan. 3 hal akan dia rasakan ketika dia berkumpul di sebuah, katakan, pertemuan, sedang membicarakan tentang kebaikan, tentang kemoralan, tentang bahaya melakukan kejahatan, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itulah, kebaikan itulah yang telah saya lakukan. Dan karena tahu bahwa kebaikan membawa kepada manfaat, dia pun juga merasa bahagia. Manfaat-manfaat yang telah dibahas di sini tentang manfaat kebaikan juga akan datang pada saya karena saya melakukan hal yang sama. Dia bahagia. Kemudian ketika dia melihat ada seorang kriminal yang melakukan kejahatan kemudian mendapatkan punishment, mendapatkan hukuman dari masyarakat, dari pemerintah, dia pun juga merasa bahagia. Bukan bahagia terhadap punishment atau hukuman terhadap orang itu, tidak. Tapi bahagia kenapa? Oh, saya tidak melakukan kejahatan. Maka penderitaan yang terjadi pada kriminal tersebut tidak akan datang pada saya. Dia merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tidak akan ada hal yang buruk datang pada dia. Kenapa? Kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan ketika dia sedang berdiam diri, beristirahat, yang muncul adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, dan rasa bahagia akan semakin bertambah. Dan karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, nanti meninggal, terlahir di alam surga. Dan kalau ternyata meninggal lagi, sisa kebaikan dia masih ada, terlahir sebagai manusia, terlahir di kehidupan manusia bersama dengan, ya katakan, mendapatkan kondisi yang baik. Kekayaan ada, hidupnya makmur. Dan karena kemakmuran, karena kekayaan, memungkinkan untuk orang tersebut kembali melakukan kebaikan. Hatinya bahagia, maka dia kembali melakukan kebaikan. Lahir lagi di dalam surga, dan terus demikian. Joti-joti palayana. Nah itulah kenapa kebaikan seperti berdana, praktek sila, mempraktikkan meditasi itu harus dilakukan, karena ini yang membawa kepada kebahagiaan di sini. Pada saat kita masih hidup dan akan berlanjut pada saat kita meninggal dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, abhitarita kalyani, bergegaslah melakukan kebaikan, jangan ditunda. Papak citang niwaranti. Dan ketika ada keburukan yang muncul, harus segera dirintangi, harus segera dirintangi. Jangan sampai keburukan itu muncul, apalagi berkembang. Karena itu yang akan menjadi penyebab mengapa kita menderita. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita yakin dengan hukum sebab akibat. Kehidupan kita, baik dan buruk, bahagia dan menderita, disebabkan karena perbuatan kita masing-masing, maka bergegaslah untuk melakukan kebaikan. Isi hidup kita dengan kebaikan. Itu yang akan menolong kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga kita semua maju dalam kebaikan, sampai saat bahwa untuk kita atas, semoga semua makhluk berbahagia.